Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 17. Mengapa takdir hidupnya begitu rumit? Kau masih belum mau mengaku. Hah? Tapi aku memang tidak pernah melakukannya. Kau tahu, justru akulah yang dipermalukan hari itu. Jadi mengapa aku yang harus meminta maaf? Kau masih mau menyangkal? Saksi pun sudah ada, tapi kau masih mau menyangkal? Teriak Noran yang kian tersulut emosi menghadapi Nazila yang tak kunjung mau meminta maaf. Saksi, Nazila tergelak saat mengingat teman Sarah yang menyiramnya es jeruk. Tiba-tiba ponsel Nazila berdering dengan nada khusus. Ia pun segera beranjak mengambil ponsel. Mengabaikan Noran yang masih emosi. Setelah mengangkat panggilan itu, wajah Nazila tiba-tiba pucat. Tanpa mempedulikan keberadaan Noran, Nazila pun segera mengambil tas berisi dompetnya dan keluar dengan berlarian. Ia bahkan sampai lupa kalau ia sedang hamil. Tespek bergaris 2 yang tadi digenggamnya segera ia simpan di dalam tas. Selama di dalam lift, Nazila hanya bisa berdoa. Semoga ibunya baik-baik saja. Bila sesuatu terjadi pada ibunya, mungkin ia akan kehilangan semangat hidupnya. Ya Allah, semoga ibu baik-baik aja, gumamnya dengan mata berkaca-kaca. Setibanya di rumah sakit, Nazila segera menuju ke kamar pasien sesuai dengan pesan yang dikirimkan Bi Arum padanya. Saat masuk ke dalam ruangan serba putih itu, ia segera mencari berangkar milik ibunya. Maklumlah, mereka bukan orang berada. Jadi mereka hanya mampu membayar ruangan kelas 3 di rumah sakit itu. Di dalam ruangan itu, terdiri atas 4 bilik yang sepertinya semuanya telah terisi. Termasuk salah satu penghuninya adalah ibunya. Saat ia melihat Bi Arum keluar dari sebuah tirai pembatas, Nazila gegas mendekat dan menanyakan keadaan ibunya padanya. Bagaimana keadaan ibu, Bi? Ibu kenapa? Cecar Nazila dengan mata yang sembab. Sebab sepanjang perjalanan tadi ia tak hentinya menangis. Ibu kamu mengalami kejang. Bahkan tadi sampai keluar busa dari mulutnya. Bibi tadi benar panik. Untung saat itu mamang kamu pulang. Jadi Bibi bisa bawa ibu kamu ke rumah sakit, jelas Bi Arum sambil sesegukan. Ia pun merasakan kekhawatiran yang sama dengannya. Apalagi ibu adalah satu-satunya saudara yang ia miliki. Keluarganya hanya ibu Nazila, Mang Giman, dan Gusti, putranya yang baru berusia 10 tahun. Nazila merasa sangat berterima kasih pada Bi Arum karena mau merawat ibunya dengan baik. Menurut dokter, ibu kenapa Bi? Dokter juga belum bisa menjelaskan secara rinci. Masih membutuhkan observasi beberapa hari ke depan. Namun yang pasti, ibu kamu telah mulai mengalami penurunan fungsi tubuh. Syarafnya banyak yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kita sepertinya harus mulai mempersiapkan diri mulai sekarang, lah.
Kamu harus belajar mengikhlaskan ibu. Kamu sadarkan kalau sebenarnya ibu kamu udah mulai tersiksa dengan keadaannya. Mungkin, dengan ikhlas, itu bisa meringankan penyakitnya, baik di fisik maupun di hatinya. Ujar Bi Arum memberikan Nazila nasihat. Setelah mendengarkan penuturan Bi Arum tadi, Nazila hanya terpengkur di kursi seraya menggenggam tangan ibunya, yang masih setia memejamkan matanya. Sedangkan Bi Arum dan Mang Giman sudah dimintanya pulang. Kasihan bila harus meninggalkan Gusti sendirian di rumah kontrakannya. Hari sudah begitu larut, tapi Nazila masih saja terjaga. Matanya tak mampu terpejam walaupun sejenak. Matanya justru menerawang, mengapa ujian hidupnya begitu rumit. Tiba-tiba perut Nazila berbunyi membuatnya tersenyum miris. Ia bahkan tidak sempat menikmati masakan yang ia buat malam ini. Hatinya begitu terluka karena sikap Noran yang lebih mempercayai Sarah. Tanpa mencari tahu kebenarannya, tapi apa yang ia bisa harapkan dari Noran? Tidak ada pikirnya. Karena itu, ia pun enggan menceritakan perihal kehamilannya. Toh, tak ada gunanya juga pikirnya. Bukankah kalau ia tidak hamil, Noran akan melepaskannya dalam waktu 6 bulan? Mungkin dengan munculnya masalah ini, semuanya akan berakhir lebih cepat. Ia takut, semakin lama kebersamaan itu berlangsung, maka benih yang mulai tumbuh ini akan makin subur dan merekah. Mungkin, bila Noran bisa sedikit saja mempercayai dirinya, atau tidak menelan mentah informasi yang ia dapat, ia akan berusaha menerima hubungan ini dan menjaganya. Tapi, sudahlah pikirnya, perutnya sudah semakin meronta. Nazila pun mengelus pelan perut yang sudah tidak terlalu rata itu. Perutnya memang masih rata, tapi terasa sedikit keras saat disentuh. Ia yakin, itu merupakan bakal bayinya, calon buah hatinya, cahaya hidupnya di masa depan. Artinya, bila ibunya benar-benar diambil yang kuasa, maka ia tidak akan benar-benar sendiri. Ia akan memiliki buah hati, pelita hidupnya, penyemangat hari-harinya. Ia akan berusaha tegar dan kuat untuk buah hatinya. Bu, ibu tahu nggak? Ila udah nikah. Ila hamil bu, hamil cucu ibu. Bolehkah Ila egois? Bu, Ila pingin banget lihat ibu sembuh. Ila pingin lihat ibu main sama anak Ila. Ibu pasti akan bahagia banget lihat anak Ila. Kalau Ila kerja, ibu ditemenin cucu ibu biar nggak kesepian. Ibu sembuh, kita pindah ya, Bu, ke tempat yang bagus dan lebih aman dan nyaman. Jauh dari orang yang hanya bisa menyakiti, ujarnya sendu sambil memeluk lengan sang ibu yang masih betah memejamkan matanya. Tak terasa, air mata sudah jatuh berlinangan di pipi Nazila. Ia tersenyum getir, mengapa takdir hidupnya begitu rumit. Tak tahan dengan bunyi perutnya yang kian riuh, Nazila pun bangkit dari kursinya hendak pergi ke kafetaria di rumah sakit. Setelah sebelumnya memastikan ibunya baik-baik saja, Nazila pun keluar dari ruangan itu dan berjalan menuju kafetaria yang ada di lantai 1 rumah sakit itu. Saat sedang berjalan, tiba-tiba seseorang menabrak bahu Nazila hingga ia terhuyung.
Beruntung ia segera menggapai dinding untuk menahan bobot tubuhnya agar tidak sampai terjatuh. Ah, maaf nak, maafkan Bapak. Bapak terlalu terburu-buru. Kau tidak apa-apa kan? Tanya seorang pria paruh baya pada Nazila. Nazila menatap datar pada pria paruh baya yang seperti tidak asing di matanya itu. Aku tidak apa-apa, tapi lain kali Anda harus lebih hati-hati. Jangan hanya karena Anda terburu-buru Anda sampai mencelakakan orang lain, tegas Nazila yang kemudian langsung membalikkan badannya. Pria parubaya itu masih termangu di tempatnya, menatap punggung Nazila yang mulai menghilang di telan lift. Entah mengapa pria itu merasa seperti pernah melihat atau mengenal Nazila, tapi di mana ia tidak ingat sama sekali. Ingat tujuannya ke rumah sakit untuk apa? Pria itu pun segera membalik tubuhnya menuju ke salah satu ruang rawat inap pasien. Sementara itu, di apartemen Noran sedang termangu, menatap piring berisi lauk yang telah disiapkan Nazila. Makanan itu masih utuh tak tersentuh sama sekali. Entah apa tujuan Nazila menyiapkan semua itu, Noran tidak bisa menerkanya. Pasti ia berusaha mengambil hatiku dengan melakukan ini. Cibir Noran yang segera membalikkan badannya hendak masuk ke dalam kamar. Tapi baru 3 langkah ia berjalan, tiba-tiba perutnya berbunyi sangat nyaring. Noran pun sampai terkejut sebab ia tak pernah seperti ini sebelumnya. Mengapa ia bisa sekelaparan ini? Ingin ia abaikan lauk pauk di atas meja. Tapi perutnya justru makin meronta ingin dipuaskan. Air liur Noran bahkan nyaris menetes. Saat melihat udang balado, capcay yang dicampur udang, bakso, dan telur puyuh, serta sepiring ayam kremes, semua terhidang apik di atas meja. Hanya tinggal mengambil nasi saja. Ragu antara memakannya atau tidak. Ia pun melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi Nazila tak juga kembali. Peduli amat dia mau kemana. Makan ajalah daripada mubazir. Gumamannya, lalu Noran segera mengisi piringnya dengan nasi, dan mulai melahap satu persatu lauk di atas meja. Ia bahkan tanpa sadar menambah hingga 3 kali, dan mengeluarkan bunyi sendawa begitu keras. Noran sampai terkejut sendiri dengan keanehan dirinya. Aku kenapa sih, kok aneh gini? Matanya tiba-tiba membelalak saat menatap piring lauk yang nyaris tak bersisa. Apa benar aku makan sebanyak ini? Astaga, kenapa aku jadi rakus begini? Kenapa juga makanan ini terasa begitu nikmat di lidah? Padahal ini hanya masakan sederhana. Noran merutuki dirinya sendiri yang tampak begitu rakus. Setelah makan, Noran pun segera membereskan piring kotor dan mencucinya. Ia tidak ingin dicap tidak tahu malu, karena sudah nyaris menghabiskan semua masakan Nazila lalu tak membereskannya. Tuan, apa rencana Anda untuk memantau langsung proyek di Bali masih akan terus dilanjutkan? Tanya Jay ragu sebab akhir ini kondisi kesehatan Noran sepertinya tidak cukup baik. Ya, aku akan turun tangan langsung. Tapi kondisi kesehatan, Tuan,
Aku tidak apa-apa. Kapan jadwalku ke sana? Besok malam Tuan. Apa perlu reschedule? Kalau bisa dipercepat keberangkatanku. Pinta Noran membuat Jay mengerutkan keningnya. Mengapa atasannya itu terkesan terburu-buru? Seperti ada sesuatu yang ia hindari. Jay pun hanya bisa mengangguk patuh tanpa memprotes sama sekali. Oh ya, selama saya di sana, saya minta kamu handle perusahaan dengan baik. Selama di sana, saya akan menonaktifkan ponsel. Jadi kalau ada masalah, ambil saja keputusan yang menurutmu paling baik. Pungkas Noran yang kembali diangguki Jay tanpa membantah sama sekali. Sudah 2 malam semenjak kemarin Noran tidak melihat keberadaan Nazila sama sekali. Bahkan cangkir kopi miliknya pagi tadi masih berada di tempatnya. Noran pun segera masuk ke dalam kamarnya. Berusaha mengusir dugaan demi dugaan yang berseliweran di benaknya. Sebenarnya dia kemana? Kenapa dia tidak pulang? Sudahlah, buat apa juga mikirin perempuan itu. Noran mengedikkan bahunya lalu segera membersihkan diri. Saat sedang berkutat dengan laptopnya di ruang kerjanya, bel apartemen Noran berbunyi. Ia pun bergegas untuk membuka pintu. Awalnya ia pikir mungkinkah itu Nazila. Tapi ia ingat kalau Nazila memiliki kartu aksesnya sendiri, jadi tidak mungkin itu dirinya. Sarah, serunya saat melihat Sarah telah berdiri dengan senyum lebarnya. Hai, sayang. I miss you. Seru Sarah sambil menghambur ke dalam pelukan Noran. Tapi dengan sigap, Noran mendorong tubuh Sarah sambil menahan nafas. Ia merasa tak nyaman dengan keberadaan Sarah. Juga aromanya yang membuatnya mual ingin muntah. Ia sampai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan dirinya? Mengapa dirinya seakan muak dan jijik melihat Sarah yang notabene adalah kekasihnya sendiri? Kamu kenapa sih, sayang? Kok akhir ini makin berubah? Aku salah apa sama kamu? Aku yakin, ini karena perempuan jala asteris itu kan? Dia bilang apa sama kamu sampai kamu bersikap kayak gini sama aku, hah? Katakan sama aku, Noran. Pekik Sarah saat melihat Noran justru berlari ke belakang menuju wastafel. Kemudian ia memuntahkan semua isi perutnya. Tapi anehnya, tak ada yang keluar, hanya cairan bening. Tapi perutnya seakan terkuras habis semua isinya. Dipandanginya wajah dirinya melalui cermin. Yang ada di depan wastafel kamar mandi, terlihat pucat, sorot matanya pun sayu. Namun tiba-tiba ia melihat wajah sayu penuh kekecewaan Nazila di cermin itu. Noran menggelengkan kepalanya. Mengapa ia justru teringat dengan perempuan itu, pikirnya. Namun lagi ia penasaran, kemana Nazila 2 hari ini? Mengapa ia sampai tidak pulang? Lalu ia kembali terkenang pertengkarannya malam kemarin. Tiba saja raut wajah Nazila menegang cemas setelah mengangkat panggilan telepon. Kemudian, tanpa kata apalagi pamit, Nazila berlalu begitu saja meninggalkan dirinya. Yang tengah dikuasai amarah yang membuncah seolah dirinya bukan siapa-siapa. Tak berarti.
Bahkan mungkin ia hanya dianggap pilar apartemen itu, sehingga tidak perlu digubris sama sekali. Setidak berharga itukah dirinya bagi Nazila? Noran menghela nafasnya lelah, kemudian membasuh mulutnya dan bersiap untuk keluar. Aduh, Sarah mengadu saat tubuhnya dan Noran bertabrakan. Karena Sarah yang ingin masuk bersamaan dengan Noran yang ingin keluar. Kamu kenapa sih, sayang? Masih sakit, gak enak badan? Cecar Sarah. Please, sayang, untuk sementara kamu jaga jarak dulu ya. Aku gak tahu kenapa setiap aku mencium aroma tubuh kamu, tiba aja aku mual mau muntah. Kamu ganti parfum? Kamu mual karena aroma tubuh aku? Jangan bercanda deh, sayang. Jangan buat alasan biar kamu bisa jauhin aku. Aku tahu, kamu pura-pura kan? Karena kamu, aku jadi ganti parfum. Orang malah suka aroma yang baru ini. Masa kamu beda sendiri? Mending kamu jujur aja, kamu mau jauhin aku? Kamu mau ninggalin aku? Ayo, ngaku, Hicks. Sarah terisak, matanya sudah basah dengan tirta bening dan siap menetes tumpah ruah. Sarah menyeka kasar tirta itu, membuat Noran tak kuasa menahan perasaan bersalahnya. Ia mencoba mendekat untuk menghapus lelehan air asin itu, tapi Sarah menepis uluran tangannya dengan kasar. Nggak usah pegang kalau kamu cuma mau nyakitin aku, ucapnya setengah berteriak. Nggak sayang, aku nggak maksud kayak gitu. Aku nggak tahu, akhir ini indera penciuman aku kayak terganggu gitu. Ada beberapa aroma yang dulu biasa aja, tapi sekarang terasa begitu aneh hingga membuat perutku rasanya dikocok-kocok. Aku juga nggak tahu kenapa. Aku udah periksa ke dokter tapi dokter bilang nggak ada masalah. Aku juga nggak mau kayak gini, aku juga tersiksa karena mual ini. Tapi mau bagaimana lagi, maafin aku ya. Untuk sementara aja sampai aku udah nggak mual lagi. Bujuk Noran dengan mengibah. Berharap Sarah tidak marah lagi dengannya. Bersambung.